Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, kapanpun dan dimanapun kalian mendengarkan video pembelajaran PPKN ini. Semoga kalian semua tetap sehat dan bahagia selalu. Untuk pembelajaran hari ini, Ibu akan mulai dengan memberikan salah satu contoh tokoh sebelum tahun 1908. Nah, ini kemarin kan tugasnya adalah kalian meringkas perjalanan kehidupan dari tokoh-tokoh perjuangan ya yang sebelum tahun 1908. Nah, ini Ibu contohkan Sultan Agung. Ya, kurang lebihnya seperti ini, nanti kalian mengerjakannya. Bagi yang sudah mengerjakan, bagus sekali. Intinya untuk yang paragraf pertama itu adalah tentang biodata. Nah, beliau ini nama aslinya adalah Raden Mas Jatmika. Raden Mas Jatmika. Oke, ini nama asli ya kan. Terus kemudian juga dikenal dengan Raden Mas Rangsang, ini julukannya. Nanti kalau misalkan ada julukannya ya boleh ditulis. Terus kemudian beliau ini adalah putra dari Panembahan Hayakrawati dan Dyah Banawati. Ayahnya adalah Raja kedua Mataram. Beliau ini berarti Raja Mataram ya. Kemudian beliau dalam masa perjuangannya, nah ini untuk paragraf yang kedua adalah perjuangannya melawan penjajah. Beliau ini melawan penjajah Belanda ya. Pada tahun 1628, Sultan Agung dan pasukan Mataram mulai menyerbu Belanda di Batavia. Tahap awal kampanye melawan Batavia terbukti sulit karena kurangnya dukungan logistik untuk pasukan Mataram. Kemudian Sultan Agung ya pada bulan Mei 1629 juga kembali menyerang Batavia, menyerang Belanda maksudnya, dengan membawa total prajurit 14.000. Nah, di sini beliau dan pasukannya itu melawan Belanda ya. Dan bagaimana hasilnya? Nah, ini. Namun pihak Belanda yang menggunakan mata-mata berhasil menemukan dan memusnahkan semuanya. Ini kembali lagi ya, lumbung-lumbung beras logistiknya untuk makan para prajurit ini ternyata dimusnahkan oleh Belanda. Nah, ini kan kalau misalkan lumbung-lumbung beras ini dimusnahkan, bagaimana cara mereka bertahan hidup ya kan? Hal ini menyebabkan pasukan Mataram kurang perbekalan, ditambah wabah penyakit malaria dan kolera yang melanda mereka, sehingga kekuatan pasukan Mataram tersebut sangat lemah ketika mencapai Batavia. Ya, memang walaupun di kedua perlawanan ini mengalami kegagalan, tapi kembali lagi ya, bahwa beliau ini ya, Sultan Agung ini anti yang namanya penjajahan. Nah, kurang lebihnya seperti ini ya untuk pengerjaan kalian nantinya untuk tugas yang kemarin. Oke, kita akan membahas tentang politik Belanda. Politik Belanda ini sebelum politik etis, ternyata politik Belanda juga menerapkan yang namanya divide et impera. Divide et impera ini adalah politik adu domba ya, di mana politik ini sebenarnya tertuju untuk para pemerintahan-pemerintahan yang berbentuk kerajaan. Nah, dulu ini kerajaan-kerajaan itu sangat besar gitu kan. Nah, untuk menyerang Belanda ini kan kalau istilahnya kalau ingin berperang itu membutuhkan biaya dan senjata yang banyak, pasukan yang banyak. Nah, mereka menggunakan cara adu domba ini adalah masuk ke dalam kerajaan-kerajaan, kemudian membuat kerajaan itu saling bertengkar satu sama lain, atau bisa dikatakan dengan perang saudara. Terus kemudian kerajaan itu pecah. Kalau pecah pasti persatuannya akan kurang dan mereka mudah untuk memecah belah. Nah, ini salah satu cirinya adalah politik yang merugikan bagi bangsa Indonesia. Yang kedua, Belanda menghancurkan sistem kerajaan-kerajaan. Nah, ini dengan politik ini Belanda menghancurkan sistem kerajaan-kerajaan di Indonesia. Kemudian membuat rakyat Indonesia saling bermusuhan. Terus terjadinya perang saudara yang merugikan kerajaan di Indonesia itu tadi, antara kakak beradik rebutan tahta, kemudian Belanda masuk di situ menjadi pihak ketiga yang ngompor-ngompori, yang memprovokasi. Nah, itu akhirnya kerajaan itu pecah menjadi dua. Kalau sudah pecah menjadi dua, mudah untuk dikuasai karena tidak bersatu lagi gitu. Oke, kita masuk ke politik etis atau politik balas budi. Politik etis adalah politik balas budi
yang intinya adalah pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial Belanda memegang hutang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan rakyat Nusantara. Oke, di sini kalian pasti bingung, apa itu kolonial? Kolonial, Ibu akan jelaskan menggunakan analogi, menggunakan ibarat. Kolonial itu kalian ibaratkan seperti segerombolan pohon pisang. Nah, kalian bisa tahu kan, pohon pisang itu induknya adalah yang paling besar, dan nanti di sebelah-sebelahnya itu akan ada banyak sekali pohon-pohon kecil dari pohon-pohon pisang, ya kan? Nah, itu namanya koloni. Jadi, kolonial Belanda adalah Belanda itu punya negara-negara koloni. Nah, negara-negara koloni itu adalah Indonesia juga termasuk. Nah, dulu pada waktu Belanda, Indonesia bukan Indonesia namanya, tapi Hindia. Karena koloninya sama Belanda, namanya Hindia Belanda. Nah, di sini berarti Belanda punya banyak negara jajahan selain Indonesia. Iya, benar. Makanya itu disebut dengan koloni. Nah, Indonesia ini adalah salah satu negara koloni Belanda, di mana sebagai pusat dari pemerintahannya itu ada di Belanda, yaitu Ratu Wilhelmina. Kalau Inggris itu kan Ratu Elizabeth, ya kan. Kalau Belanda itu Ratu Wilhelmina. Pada tahun 1900 berdiri sekolah-sekolah baik untuk kaum priyayi. Nah, kaum priyayi ini adalah kaum bangsawan maupun rakyat biasa yang hampir merata di daerah-daerah. Nah, ini setelah adanya politik etis ya yang dicetuskan oleh Mr. Van Deventer. Kemudian politik yang menguntungkan bagi bangsa Indonesia. Adanya transfer ilmu pengetahuan kepada rakyat, 3 programnya yang kemarin ya, edukasi, transmigrasi, dan irigasi yang kemarin sudah Ibu jelaskan di video yang lalu. Tokoh Indonesia mulai sadar akan perjuangan kemerdekaan dengan sistem non-perang. Nah, ini kalau dulu kita berperangnya menggunakan senjata, taktik perang di medan perang, ya kan. Kalau ini kita sudah tidak menggunakan hal semacam itu. Kita sistemnya sudah non-perang. Oke, selanjutnya.